tahun ini jauh lebih besar. Kami memberikan mudik gratis, yaitu sebesar 48.889 orang untuk di Tanjung Priuk, Semarang. Kita melakukan mudik gratis sebanyak 9.600. Hampir 10.000 berarti ya? Iya, kemudian 4.600 motor. Tahun lalu hanya Jakarta-Semarang. Hanya Jakarta-Semarang doang ya Pak? Iya, tahun ini kami hampir seluruh Indonesia Pak. Kalau mau ngikut program mudik gratis, Siap. Caranya gimana? Cukup mendaftar kan Pak di mudik.go.debhub.go.id, kemudian datang nanti diverifikasi membawa KTP. Diverifikasinya di mana Pak? Di kementerian, di kantor kami Merdeka Barat, dan di Pelabuhan Tanjung Priuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada saat ini kita berada di bulan Ramadan. Bulan suci bagi umat Islam untuk mengadakan ibadah puasa. Dan di ujung puasa, kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Di Republik ini, Idul Fitri rasanya tidak afdol kalau tidak melakukan mudik. Dan mudik di negeri ini adalah satu fenomena paling menghebohkan. Dan seperti juga pada tahun yang lalu, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menggelar program mudik gratis menggunakan kapal laut. Dan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk menjelaskan dan mohon izin untuk memperdalam ngobrol kita, saya telah bersama dengan Kapten Henry Ginting. Beliau adalah Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Mbak Feby. Luar biasa, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Pak Henry, pada tahun ini Kementerian Perhubungan, dalam konteks ini adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kembali menggelar mudik gratis. Tentu mudik sama balik ya. Menggunakan kapal. Ngapain sih Pak dilakukan program mudik gratis menggunakan kapal laut di tahun ini Pak? Bisa jelaskan Pak? Baik Pak, niat kami, niat kementerian Pak, pemerintah adalah bagaimana membantu saudara kita agar pada saat Lebaran ini bisa kembali ke kampung halamannya. Dan kami sampaikan Pak, tahun ini jauh lebih besar kami memberikan mudik gratis, yaitu sebesar 48.889 orang. Jadi hampir 49.000 ya Pak ya? Betul sekali Pak. Dan harapan kami, kalau yang di Jawa adalah bagaimana saudara kita tidak menggunakan motor Pak. Karena bahaya, motor Pak, itu sangat berbahaya bagi keselamatan orang dan penumpang. Sehingga untuk di Tanjung Priuk, Semarang, kita melakukan mudik gratis sebanyak 9.600. Hampir 10.000 berarti ya? Iya, kemudian 4.600 motor. Jadi motor kita kali 2 kurang lebih Pak. Jadi bedanya dengan tahun lalu apa Pak dibandingkan dengan tahun sekarang? Selain jumlah orang pemudiknya bertambah, rutenya barangkali ya Pak tambah Pak? Iya, kalau tahun lalu hanya Jakarta-Semarang. Hanya Jakarta-Semarang doang ya Pak? Iya, tahun ini kami hampir seluruh Indonesia Pak. Dan harapan kami bagaimana membantu saudara-saudara kita, kemudian bagaimana mereka terbantu dengan program pemerintah ini. Hampir 50.000 Pak, ini merupakan suatu niat negara agar hadir. Kemudian bagaimana mereka ketemu dengan saudaranya yang sudah lama mungkin COVID dulu nggak pulang-pulang. Sekarang kita harapkan mereka bisa kalau kembali. nggak pulang-pulang itu namanya Bang Toye Pak. Nggak pulang-pulang, 3 kali Lebaran dia nggak pulang. Siap Pak. Pak, kalau untuk motor ya Pak, ini hanya untuk rute Jakarta-Semarang PP? Iya,
Kami memang memperhatikan bahwa di Jawa ini memang cukup banyak orang menggunakan motor dan kita bisa melihat kecelakaan di jalan di Pantura sangat tinggi. Jadi ini keprihatinan kita sehingga kita prioritaskan, Pak. Sehingga hampir 10.000 kita berikan ini, yaitu 4.600 motor ini, harapannya mereka biar nyampai ke rumah dengan kondisi sehat, aman. Kalau di luar Jawa tidak ada ya Pak? Hanya orang penumpang saja ya? Fasilitas Betul. motor nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Pak, kalau saya misalnya atau orang-orang penonton kita tuh mau ngikut program mudik gratis, Siap. caranya gimana? Cukup mendaftarkan, Pak, di mudik.go.debhub.go.id. Tolong dicatat ya, Ya. teman-teman yang ingin mudik. Jadi mendaftar lewat online ya Pak ya? Ya. Kemudian datang nanti diverifikasi membawa KTP. Diverifikasinya di mana Pak? Di kementerian, di kantor kami Merdeka Barat dan di Pelabuhan Tanjung Priok. Oh, ada 2 tempat ya? Ya. Jadi ada di Kementerian Perhubungan di Jakarta, di Jalan Merdeka Barat dan di Pelabuhan Tanjung Priok ya. Ya. Jadi untuk misalkan saya mau pergi ke rute Batam Belawan, saya harus ke Tanjung Priok atau ke ini untuk Siap. verifikasi dengan membawa KTP. Siap, Pak. Pak, itu berapa, satu keluarga berapa orang yang boleh ngikut atau bebas saja gitu? Misalkan saya punya anak, punya istri 1, anak 4, itu boleh ikut semua atau gimana tuh? Boleh, Pak. Yang penting membawa data tadi. Jadi KTP harus dibawa, kemudian nggak boleh diperjualbelikan. Maksudnya gimana itu, Pak? Kan pokoknya ada orang ngambil tapi dijual ke orang. Oh, itu nanti dialihkan akan ke diverifikasi. Iya, ini nggak boleh. Karena memang ini programnya untuk saudara-saudara kita yang tanda kutip memang ya bisa dibilang kurang mampu lah. Tapi kita nggak mempersyaratkan harus ada surat tidak mampu, tidak. Tapi kita bisa semua orang boleh lah ya, iya. untuk mengikuti program ini, Siap. Pak ya. Pak, kalau boleh saya tahu, Pak, bagi orang yang ngikut mudik gratis ini, Pak, yang didapatkan apa aja? Apakah makanan bawa sendiri, tiker bawa sendiri, atau gimana, Pak? Jadi, Pak, kalau yang Jakarta Semarang, mereka akan mendapatkan makan kurang lebih 3 kali sehari. Oh, ada makannya juga ini, Pak? Ada, Pak. Boleh Cuman juga kalau ini, bulan puasa ya otomatis nanti pas buka nanti puasa. buka puasa sama sahur. Ya? Nanti kita berikan. Kemudian ada snack. Tapi yang saudara kita umpamanya yang pada saat itu nggak puasa, kemungkinan nanti lapor biar bisa didata, Pak. Gitu ya, Pak ya. Siap. Dan nuansanya, Pak, saya kira naik kapal ada tempat tidur, istirahat. Jadi dia akan sampai di pelabuhan Tanjung Mas Semarang dalam kondisi fit, Pak. Iya. Ibaratnya seger buger, staminanya kuat karena memang makanan cukup. Jadi saya kira mereka akan turun nanti menuju umpamanya kebetulan banyak daerah-daerah yang akan dituju dari Semarang ini. Harapan kami dia lebih seger dan nanti sampai di tempat tujuan dengan kondisi sangat fit. Karena mungkin 1 jam, 2 jam menuju daerah masing-masing. Ya, Pak, kalau ini rutenya kan juga saya lihat di daftar tuh ada yang ke Batam, terus ke Belawan. Siap. Ada ya, Pak? Ada, Pak. Apakah ini juga sama fasilitasnya mereka yang ini kan pelayarannya kan lebih jauh nih, Pak ya? Betul ya? Ya. Ya, dari Batam, Jakarta Batam mungkin sehari lebih gitu ya, atau 2 hari gitu ya. Lalu ke Belawan apakah juga dapat makan juga ini, Pak? Sama, Pak. Oh, dapat. sama ya? Jadi kapal-kapal kita yang besar-besar ini yang pelayarannya lebih dari 12 jam akan mendapatkan makanan, buka puasa, sahur, segala macam. Ya. Pak, untuk rute pendek, selain tadi kan Bapak kan sebutkan bahwa ada rute-rute pendek di luar-luar Jawa ya, misalkan antara Makassar dengan Parepare dengan Ambon dengan mana gitu, yang jarak perjalanannya 6 jam, 7 jam, 8 jam gitu. Fasilitas apa yang atau sesuatu apa yang bisa diberikan oleh penumpang karena jarak pendek mungkin tidak berangkat waktu, tidak sahur maupun buka tidak dapat ini gitu, atau gimana, Pak? Jadi di atas kapal, Pak, kita juga ada umpamanya model Alfamart atau ada tempat jualan juga di atas kapal, Pak. Jadi daerah-daerah yang
agak sulit, pasti sudah disiapkan makanan. Tapi kalau kapal-kapal cepat ini, karena kapalnya kecil, untuk memasak itu memang tidak ada. Paling makanan-makanan kecil yang ada di atas kapal. Ya. Kan beda dengan kapal tadi, Pak. Jadi ada kapal pelni, Dharma Lautan, ini besar-besar, Pak. Kapal-kapal besar ya, Pak ya? Besar. Tapi kalau kapal-kapal cepat ini memang tidak besar, Pak. Jadi untuk daya memasak tampungnya terbatas ya, ya, terbatas. Pak ya? Ya. Pak, orang berpikir juga bahwa ini angkutan mudik berarti baliknya enggak. Ternyata ada baliknya juga ya? Ada, Pak. Jadi ada baliknya juga. Pak, ada. Kalau berdasarkan perakiraan dari kementerian, terutama Dirjen Perhubungan Laut, jalur-jalur yang gemuk, yang biasanya diminati orang untuk ikut itu, jalur mana aja, Pak? Jadi kami sudah memprediksi ada 50 ruas, Pak. Ya, 50 ruas ya. 50 ruas, dan ini semua sudah kami koordinasi dengan seluruh stakeholder kita, seluruh para sah bandar, operator kapal yang ada dari Sabang sampai Merauke, yang kita lihat memang ini yang tertinggi. Jadi kita berikan bantuan ini, harapannya nanti saudara kita terbantu. Ya, jadi survei dulu dari koordinasi dengan para sah bandar, Siap. rute-rute yang gemuk, yang banyak penumpang itu mana gitu ya. Sehingga kemudian kemudian ditentukan programnya. Kalau boleh tahu, Pak, total berapa titik atau berapa rute, Pak, yang dilayani? Untuk 50 rute, Pak. 50 rute 50 ya? rute. Di seluruh Indonesia. Tadi, Pak, saya bilang survei kami ini juga dibantu oleh Badan Kebijakan Transportasi kami, Pak. Jadi ini juga sudah mensurvei, dan kami mendapatkan data seperti itu, sehingga kami lakukan seperti ini. Siap. Pak, boleh cerita, Pak, berapa lama Dirjen Perhubungan Laut atau dalam konteks ini adalah Kementerian Perhubungan nyiapin ini, Pak? Ini kan gede ini dibandingkan tahun lalu kan, ini lebih masif gitu. Berapa lama, Pak, persiapannya? Kami mempersiapkan kurang lebih 3 bulanan, Pak. 3 bulanan, dan kami rapat bersama, kemudian BKT sebagai mensurvei semuanya, kami dapatkan, terus kami lakukan koordinasi terus dengan seluruh stakeholder. Harapan kami ini benar-benar nanti tepat sasaran, dan hampir 50.000 itu menurut kami suatu pekerjaan yang harus kita sikapi dengan baik, dan data kami hampir 3 jutaan lebih, Pak, kurang lebih di laut, Pak. Kalau kembalinya berarti hampir 6 juta, Pak, di penumpang laut. Ya. Siap, Pak. Pak Henry, kalau berkaca dari pengalaman tahun lalu, siap, Pak, apa yang kira-kira perlu diperhatikan supaya lebih menyempurnakan program kita ini, program mudik dan balik gratis ini, Pak? Ya, kami mengevaluasi di tahun lalu, Pak, bahwa koordinasi antar lembaga di tempat, terus jadwal kapal yang jadwal kapal yang harus benar-benar dipublish jauh sebelumnya, kalau perlu sebulan sebelumnya sudah kita publish. Kemudian cuaca, Pak. Cuaca ya. Cuaca yang harus kita perhatikan, karena nanti kalau pada saat mereka datang kemudian terjadi cuaca buruk sehingga nanti membuat mereka menunggu lama, ini juga kurang baik. Jadi kami harus berkoordinasi dengan semuanya, juga dengan TNI Polri, Basarnas, dinas-dinas semua di daerah juga kami libatkan, sehingga ini akan membantu penanganan di daerah. So far, Pak, kalau dari pantauan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, cuaca nanti pas program kita ini kayak apa ramalannya, Pak? Cuaca memang diperkirakan masih ini, Pak, masih gelombang tinggi kah atau ya, masih ada gelombang tinggi, makanya kita harus waspada, dan harus day per day kita harus mengantisipasi dan melihat, karena keselamatan nomor 1, Pak. Kita merasa apapun dia, keselamatan penumpang, orang, kru kapal harus kita jaga, sehingga kita akan memberangkatkan dengan posisi kapal kira-kira pelayaran ini aman sampai tujuan. Ya. Siapa? Pak Henry, naik kapal ini kan bukan seperti orang naik mobil, bukan naik pesawat gitu kan. Kalau apalagi untuk rute panjang ini. Siapa? Apa saran Pak Henry sebagai pelaut ini pada orang-orang awam ini loh? Meskipun kapalnya gede itu
ada peluang mabuk laut nggak sih, Pak? Yang penting, Pak, di atas kapal Ya. harus banyak makan. Oh gitu ya, Pak? Iya, Pak. Tapi bukannya malah tambah goncang-goncang gitu? Kalau goncang-goncang, Pak, Ya. terus perutnya kosong, Ya. muntah nanti umpamanya, itu sakit, Pak. Oh gitu ya? Tapi kalau makan, muntah itu ya nggak sakit di perutnya sama di kerongkongannya, Pak. Jadi Karena malah mending harusnya makan aja. dalam kondisi perutnya oke gitu, kenyang ya, full ya. Harus terisi. Nah, selain itu, Pak, selain perut terisi, apalagi yang perlu diperhatikan buat orang awam yang naik kapal laut dalam kondisi cuaca yang belum tentu bagus juga kan? Ya, dengan kapal yang sebesar itu goyangan itu menurut saya nggak terlalu. Oh ya, nggak terlalu. Enjoy, nikmati. Tapi kan untuk rute-rute pendek, Pak, itu pakai kapal-kapal yang lebih kecil. Kapal kan? cepat. Nah, kapal cepat kan pasti goncangannya lebih besar ketimbang misalkan kapal-kapal gede itu. Rumusnya gimana nih, Pak? Makanya, Pak, kami mengawasi keberangkatan sehingga nanti kalau agak gelombang tinggi kita mengusahakan tahan dulu. Jangan sampai ombak besar kita paksakan nekat dia aja jalan. gitu ya. Iya. Nanti penumpangnya muntah semua kan. Jadi keselamatan mereka, teman-teman saudara kita ini kita benar-benar perhitungkan. Dan Sabandar kita, BMKG semuanya di daerah terus mengawasi. Ya, Pak, orang mudik ini biasanya apa ya, bawa barangnya itu banyak gitu, Pak, oleh-oleh gitu. Nah, kira-kira untuk tahun ini ya para pemudik yang naik kapal nih, jumlah barangnya dibatasi tak, Pak? Ditimbang dulu gitu, nggak boleh lebih dari ini atau gimana? Secara umum memang kita lakukan ini, Pak, pengukuran biar nanti lebih tertata. Karena bagaimanapun pasti kebanyakan nanti kan kapasitas juga kan sudah ditentukan, Pak. Ya, kami berusaha untuk lebih tertib, lebih rapi. Ya, bawa barang secukupnya saja. Ini saran kami, Pak. Bawa barang secukupnya karena nanti akan menyulitkan saudara-saudara kita. Mending ya bawa pakaian ya untuk berapa hari di kampung, kemudian oleh-olehnya ini ya, Pak, yang banyak, Pak, biasanya, ya kan? Ini berapa, kalau boleh disampaikan ke penonton kita, berapa kilo ya, Pak? Ini yang kalau disarankan Bapak supaya nggak apa ya, enak lah. Tapi kan nggak mungkin diturunin kan ya, Pak, kalau kelebihan, Pak ya? Ya nggak sih, Pak. Kapal tuh bisa membawa berat. Cuma nanti kan dia ada anak, ada barang itu kan kasihan dianya. Harapan kami bikinlah se-enjoy mungkin saudara-saudara kita sehingga dia nanti tidak umpamanya barangnya hilang, kececer. Ini kan kasihan. Ya. Jadi kalau perlu bawa uang yang banyak aja. Oh, uang yang banyak aja, Pak, nanti ya? belanja di daerah sehingga menumbuhkan ekonomi di daerah. Tidak perlu bawa, sekarang tidak perlu juga bawa uang tunai kan, Pak? Iya. Ya kan, cukup bawa ATM saja. Siap. Kan, atau bawa. Tapi kalau di kampungnya nggak ada ATM, iya juga, ya perlu ya. disiasati. Iya. Siap, Pak. Baik, Pak Hendri, apakah sepengetahuan Bapak, apakah di dalam program ini yang baik itu untuk mudik maupun balik, itu ada hal-hal selain tadi yang perlu Bapak sampaikan juga kepada para calon penumpang itu, selain nggak usah banyak banyak bawa barang, makan yang kenyang kan itu kan, supaya ini, apalagi yang perlu diperhatikan, Pak? Ya, di atas kapal pun, Pak, saya kira di atas kapal juga kita akan bertemu dengan berbagai macam orang. Harapan kami juga waspada terhadap barang milik pribadi. Kemudian jangan juga mau umpamanya diiming-imingin sesuatu. Karena tadi kita ketemu di situ entah ada niat seseorang untuk melakukan hal yang tidak baik. Jadi jangan sampai pulang kampung malah barang yang kita punya dulu kerja setahun 2 tahun hilang, Pak. Jadi harapan kami, ayo saudara-saudara semuanya, pastikan barang pribadi Bapak ya nggak usah ditonjolin, disimpan. Jangan perhiasan maksudnya, Pak, ya? Iya, jadi sekali lagi kan kita ingin pulang ini ketemu keluarga, silaturahmi, bagaimana kita sampai dengan tujuan dengan baik, kemudian rasa rindu yang sudah lama bekerja di luar itu bisa ketemu keluarga, gitu, Pak. Baik, Tribuners, Tribun Network juga akan membuat laporan. Kita akan mengirim reporter di kapal-kapal yang ditugaskan untuk mengangkut mudik gratis termasuk balik untuk memberikan report. Ya, jadi tentu saja para Tribuners nanti untuk mengikuti perkembangan dari ini, ikuti saja lewat tribunnews.com, dan kita bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan memberikan laporan secara kontinu.
Baik Pak Hendri, terima kasih banyak atas informasinya. Moga-moga program ini berlangsung lancar ya Pak ya, sampai nanti selesai. Siap ya kan? Pak. Baik itu mudik maupun baliknya lancar. Siap. Dan tentu kita berharap Pak, masyarakat tentu berharap nih, bukan hanya tahun ini, tahun-tahun depan juga nanti mungkin ada ya gratis kayak beginian lagi kan gitu Pak. Amin Pak. Nah, syukur-syukur bukan hanya Lebaran, Natalnya juga gitu kan Pak ya, kira-kira. Sebenarnya Natal kemarin udah kami lakukan Pak. Jadi ini mau ada lagi kah? Ya Natal sudah kami lakukan, Lebaran yang baru ini yang lebih besar. Dulu hanya di Jakarta Semarang. Jadi melihat kesuksesan di Natal kemarin, sekarang di Lebaran kami lakukan Pak. Gitu ya. Iya, dan ini seluruh Indonesia. Nah nanti untuk Natal tahun ini, tahun 2024 ada lagi nggak nih? Kayaknya. Kalau tahun lalu kami lakukan. Insya Allah Pak kami lakukan. Oh iya, iya maksud saya. Jadi untuk tahun ini Natalnya sudah juga dilakukan. Dan kalau, akan ada lagi gitu. Ya, kalau Lebaran kan memang tahun lalu hanya di lintasan Jakarta Semarang ya. Iya. Iya kan. Gitu Pak. Baik. Demikian Tribuners ngobrol saya dengan Kapten Hendri Ginting MM, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan moga-moga ini akan berlangsung lancar dan aman dan semuanya happy. Terima kasih sekali lagi Pak Hendri. Terima kasih Pak. Terima kasih. Demikian saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.